It's the light of mine, I'm gonna let it shine. It's the light of mine, I'm gonna let it shine. It's the light of mine, I'm gonna let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine. 1, 2, 1, 2, 3, go! Kasih sempurna tutupi semua Star Kids, let your light shine. Hai Mersia. Hai Leandra. Hai teman-teman. Kita main tebak emoji yuk. Apa itu emoji? Itu loh gambar-gambar yang ada dalam WA di handphone kita. Seperti ini nih. Oh iya, gambar yang ada di handphone. Oh iya, aku tahu sekarang kalau itu namanya emoji ya. Nah, coba kamu tebak ya. Dari gambar-gambar emoji ini akan mengingatkan pada nama tokoh Alkitab. Jadi akan ada gambar emoji, lalu aku tebak dari gambar-gambar emoji itu. Tokoh Alkitab siapa gitu ya? You're right. Very good. Teman-teman, lainnya tebak juga ya. Jawab di chat YouTube ya. Siap ya. Gambar 1. Siapakah tokoh ini? 10 detik ya. Ada laki-laki, kuat, ada cinta, ada perempuan, uang, dan ada gunting. Siapa ya teman-teman? Oh aku tahu, Simpson. Hebat, kamu berhasil. Dia adalah Simpson. Sekarang coba tebak siapakah tokoh ini. Itu ada gambar ketapel. Aku tahu siapa dia. Daud. Yap, betul sekali, Daud. Gambar terakhir ya. Siapakah tokoh ini? Ada pohon berapi, padang pasir, dan 2 loh batu. Teman-teman sudah tahu siapa? Aku ingat. Itu pasti Musa. Hebat kamu ya. Betul. Jawabannya adalah Musa. Betul juga jawaban teman-teman lainnya. Bentar. Kita ibadah online Star Kids dulu yuk. Oke, setuju. Teman-teman, siapkan buku Alkitab untuk kita baca ayat bersama. No food ending saat ikuti ibadah online Star Kids. Pastikan ikut ibadah online Star Kids ini sampai selesai. Kita hormati Tuhan. Teman-teman, yuk klik like, subscribe, dan share link online Star Kids ini. 1, 2, 3. Klik! Let's sing and worship God. Menyanyi dan menarilah untuk Tuhan. Tuhan senang loh mendengar suara teman-teman. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih setiamu. Kami akan beribadah kepadamu ya Tuhan. Roh Kudus, temani kami agar kami dapat mengerti firman Tuhan. Dalam nama Yesus, amen. Make a plan, don't give up. Whatever comes your way, try and try and try again. Persevere is what they'll say. Perseverance is the plan when you do the best you can. Just persevere, persevere, persevere. Set your goals, don't give up. Whatever comes your way, try and try and try again. Persevere is what they'll say. Perseverance is the plan when you do the best you can. Just persevere, persevere, persevere. When things get hard, don't give up. Whatever comes your way, try and try and try again. Persevere is what they'll say. Perseverance is the plan when you do the best you can. Just persevere, persevere, persevere. Just keep going, never
whatever comes your way. Try and try and try again. Persevere is what they'll say. Perseverance is the plan when you do the best you can. Just persevere, persevere, persevere. Just persevere, persevere, persevere. Once upon a time, a handsome king who was choosing his bride. And of all the maids standing there, he chose me to be by his side. Let courage be guiding your heart, for God will be always with you, providing the favors you'll find. His love will carry you through. You are His. Yes, sweet child, you are His. In a small town, there was a boy named Tim who struggled with his studies. A new teacher, Mr. Smith, noticed Tim's problem. Mr. Smith took Tim to the garden and showed him a beautiful flower, saying, "This flower was once a small seed and grew slowly." Learning is like this flower. It requires time and perseverance. Tim started dividing his time between play and study, asking for help when needed. After a few months, his grades improved and his confidence grew. On the day of the award ceremony, Tim received the Perseverance Student Award and understood that hard work and perseverance lead to success. Wah, hebat ya! Tim akhirnya berhasil menerima Perseverance Student Award, penghargaan pelajar yang tekun. Menurut Kak Laureta dan adik-adik, apa coba yang membuat tim berhasil? Kalau kata aku sih, karena ada Mr. Smith yang menasihati tim. Ya, betul. Tapi ada lagi nggak? Oh itu, tim mau belajar dengan tekun. Setuju teman-teman? Iya, betul. Betul sekali. Walaupun tim menghadapi kesulitan, tetapi ia tidak menyerah. Tim dengan tekun terus berusaha belajar. Dan betul, usahanya membuahkan hasil nilai yang baik dan juga mendapatkan penghargaan. Ini sih best banget deh, terbaik tim. Kareti juga ingin nih hidup Kareti, Kaloreta dan adik-adik berhasil. Yuk kita lakukan ketekunan, perseverance. Artinya refusing to give up when life gets hard. Tidak menyerah ketika keadaan menjadi sulit. Seperti tim yang ingin berhasil dalam nilainya. Mr. Smith tunjukkan pada tim bahwa bunga yang indah itu tidak langsung tiba-tiba jadi. Ting! Tetapi dimulai dari benih yang kecil dan proses untuk bertumbuh. Bila adik-adik juga ingin menilaimu bagus, itu perlu waktu dan ketekunan. Atau Kareti ingin nih supaya lebih banyak lagi anak-anak yang hadir dalam ibadah Star Kids. Itu juga perlu waktu dan juga perlu ketekunan, baik dalam doa maupun dalam segala usaha yang bisa membawa semakin banyak lagi anak-anak beribadah di Star Kids. Ya, betul banget. Oh iya Kak, puji Tuhan, aku tuh baru saja menjadi Miss Tionghoa Pariwisata Indonesia tingkat nasional bulan September lalu. Wah,
Selamat Kak Loreta. Pasti itu tidak mudah untuk bisa menjadi Miss Tionghoa Pariwisata Indonesia lagi. Pantesan aku lihat di foto-foto Kak Loreta nih pakai baju Tionghoa gitu. Oh iya, itu salah satu kostum yang aku harus pakai saat lomba. Nih bajunya. Nah, seperti ini bajunya. Sebelum sampai pada tingkat nasional, aku harus tekun berlatih dan jujur. Banyak kesulitan yang aku harus hadapi. Tapi aku tidak boleh menyerah. Terus berdoa dan berusaha sampai aku masuk dalam Grand Final Miss Tionghoa Indonesia, di mana aku juga harus mampu berbahasa Mandarin dengan lancar. Wah, adik-adik hebat banget ya. Loreta tekun sekali berusaha sampai bisa masuk tingkat nasional lagi. Tentu banyak saingannya kan? Tetapi, wah, ini loh Kak Tata berhasil. Iya, Tuhan yang mampukan aku. Padahal tidak mudah untuk aku sampai ke sana. Aku harus karantina di Surabaya selama 3 hari dengan peserta dari 14 provinsi lainnya. Selama di karantina harus bersikap baik, postur tubuh diatur, gaya bahasa, cara makan, dan lain-lain semua harus baik. Aku mau terus bertekun karena aku ingat akan tujuan aku untuk berhasil sampai akhir. Banyak sekali ya peraturan dan kemampuan yang harus Loreta lakukan dengan penuh ketekunan. Iya Kak, semua Tuhan yang tolong. Aku harus bisa berbicara, tatap muka dengan juri-juri, lalu aku harus melakukan syuting untuk mempromosikan berbagai tempat di Bandung untuk memaksimalkan tugas saya sebagai Miss Tionghoa Pariwisata Indonesia. Puji Tuhan, akhirnya masuk menjadi juara Miss Tionghoa Pariwisata Indonesia. Wah, ketekunan Loreta untuk bisa menjadi Miss Tionghoa Pariwisata Indonesia sungguh menjadi bukti nyata bahwa dengan ketekunan bisa mencapai apa yang diinginkan, apa yang menjadi tujuan dari Loreta. Jujur loh Kak Reti, aku tuh sebenarnya anak yang sangat pemalu. Aku bukan seorang juara kelas. Aku beneran gak sangka aku bisa berhasil sampai pada tingkat nasional ini. Tuhan baik ya buat Loreta. Adik-adik pun pasti bisa menjadi seorang yang berhasil mencapai tujuan yang adik-adik inginkan. Walau memang dalam prosesnya kadangkala tidak mudah. Tetapi jangan menyerah, lakukanlah ketekunan. Yap, tetaplah tekun dan jangan menyerah. Seperti orang-orang yang telah berhasil lainnya. Mereka adalah orang-orang yang melakukan ketekunan. Kata orang bijak nih, keberhasilan seseorang ditentukan oleh 2% saja kepintaran dan 98% ketekunan. Jadi kabar baik dong buat kita semua yang merasa bahwa kita bukan seorang yang pintar di sekolah atau juara 1. Sejauh kita melakukan ketekunan, berarti 98% keberhasilan ada di tangan kita. Artinya kita pasti berhasil. Ayo bilang pada dirimu sendiri, ketekunan. Ketekunan. Dan sementara adik-adik melakukan ketekunan, remember your goal. Ingatlah tujuanmu. Supaya adik-adik akan terus terpacu nih, semangat untuk tetap bertekun walaupun ada kesulitan yang harus dihadapi. Coba katakan bersama. Untuk dapat bertekun, ingatlah tujuanmu. Untuk dapat bertekun, ingatlah tujuanmu adik-adik. Seperti ini adik-adik yang dialami pula oleh seorang perempuan Yahudi. Seorang yang sangat sederhana.
Oh, perempuan Yahudi. Apakah ia juga seperti Tim yang juga menghadapi kesulitan? Ya, ada kesulitan dalam hidupnya. Kisah hidupnya sangat unik. Walau kesulitan harus dilalui, tetapi ia hadapi dengan ketekunan yang membuahkan hasil yang ajaib. Hingga kisah hidupnya ini dibuat dalam sebuah kitab, yaitu dalam buku Alkitab. Wow, pasti menarik sekali ya kisahnya. Aku jadi tidak sabar untuk mendengarnya. Coba adik-adik buka Alkitabmu dalam kitab Ester 2 ayat 1-20. Aha, anak perempuan Yahudi itu bernama Esther. Apa yang terjadi? Dalam pemerintahan di zaman Persia kuno sedang dilakukan pencarian seorang perempuan yang akan dipilih sebagai permaisuri atau ratu yang mendampingi sang raja. Ratu yang sebelumnya yaitu Ratu Wasti diturunkan dari jabatannya sebagai permaisuri karena ia tidak mau datang saat raja memanggilnya. Oh, jadi raja sedang mencari ratu yang baru ya adik-adik? Raja ini bernama Ahasiweros. Ia memerintahkan hendaklah orang mencari bagi raja gadis-gadis, yaitu anak-anak dara yang elok rupanya di segenap daerah kerajaannya, supaya mereka mengumpulkan semua gadis, anak-anak dara yang elok rupanya di dalam benteng Susan, di balai perempuan, di bawah pengawasan Hegai, sida-sida raja. Oh, pasti. Ini pengumuman yang sangat dinantikan oleh semua gadis di kerajaan itu ya. Kalau sekarang mirip seperti aku, pemilihan para perempuan muda untuk bisa menjadi Miss Tionghoa Indonesia. Dan pada saat itu, bagi gadis yang terbaik pada pemandangan raja, maka dia akan menjadi ratu ganti Ratu Wasti. Wah, langsung dipilih oleh raja. Betul, pemilihan seorang ratu pada saat itu tidaklah mudah adik-adik. Ada proses yang panjang yang harus dilakukan. Mereka nih harus diberi wangi-wangian. Benar-benar dipersiapkan sebagai seorang ratu bagi seorang raja. Wow, ini sih luar biasa banget ya. Menjadi permaisuri suatu kerajaan. Pada waktu itu ada di dalam benteng Susan seorang Yahudi yang bernama Mordekai. Ia pengasuh Hadasa yaitu Esther, anak saudara ayahnya. Sebab anak itu yatim piatu. Gadis itu tubuhnya indah dan cantik wajahnya. Ketika ibu bapaknya meninggal, ia diangkat sebagai anak oleh Mordekai. Oh, nama kecil Esther adalah Hadasa dan ayah angkatnya adalah Mordekai ya adik-adik. Esther seorang gadis Yahudi yang sangat sederhana. Ia masih belum memenuhi syarat untuk menghadap raja. Tetapi atas dorongan Mordekai, Esther turut dalam pemilihan tersebut. Kakak yakin Mordekai memiliki tujuan besar untuk Esther. Dan kakak yakin juga Esther seperti perempuan lainnya tentu ingin terpilih menjadi ratu bagi seorang raja. Maka Esther pun dibawa masuk ke dalam istana raja. Esther tidak memberitahukan kebangsaan dan asal-usulnya kepada siapapun karena dilarang oleh Mordekai. Oh, Esther tampaknya seorang gadis yang penurut ya. Ia lakukan apa yang diarahkan oleh ayah angkatnya itu. Memang sebaiknya begitu ya. Aku juga nurut aja sama apa kata mami dan papi aku. Adik-adik juga patuh dan tekun saja pada arahan orang tua adik-adik ya. Lalu di bawah pengawasan Hegai, penjaga para perempuan, Esther mulai melewati masa persiapan di mana ia harus melewati perawatan kecantikan.
yang memakan waktu 12 bulan. Wah, 12 bulan. Itu kan 1 tahun. Wah, lama kali ya adik-adik. Tapi memang aku juga prosesnya lama untuk sampai pada tingkat nasional ini. Kira-kira 7 bulan. Dalam 6 bulan yang pertama dari kehidupannya di istana, ia harus menjalani persiapan-persiapan yang menggunakan minyak mur yang memiliki khasiat untuk mengencangkan kulit. 6 bulan yang kedua digunakan cara yang sama, tetapi menggunakan rempah-rempah yang harum. Oh, tampaknya semua proses persiapan ini tidak dapat dipercepat ya. Semua dilakukan dengan penuh ketekunan dalam mempersiapkan diri dan ketaatan dalam mengikuti proses yang panjang agar memperoleh kesempatan untuk menghadap raja. Hadasa atau Ester telah dipersiapkan Allah dari seorang gadis yatim piatu sejak kanak-kanak sehingga ia berhasil menjadi seorang anak yang disayangi oleh ayah angkatnya. Dan ketika ia dewasa, menjadi seorang pribadi yang sangat cantik dan memiliki kepribadian yang indah. Ester seperti bunga yang indah ya. Untuk jadi bunga yang indah itu ada proses waktu dan ketekunan yang pastinya telah dan terus dilakukannya. Tepat sekali. Semuanya itu berbuahkan sesuatu yang mustahil untuk diraih oleh seorang yang sederhana, seorang perempuan Yahudi seperti Hadasa atau Ester. Kakak yakin atas ketekunan dari didikan Mordekai, ayah angkatnya, dan ketekunan Ester yang taat pada ayah angkatnya, dan juga ketekunan dalam mengasihi Allah. Wah, Ester seorang yang cantik, tapi juga indah kepribadiannya ya. Ia baik hati. Aku dan teman-teman bisa meneladani Ester. Maka Ester sangat baik di mata Hegai, pegawai kerajaan itu, dan bahkan menimbulkan kasih sayangnya. Lalu diberikanlah wangi-wangian kepada Ester. Dan juga diberikan 7 orang dayang-dayang yang terpilih dari istana raja. Ester dan dayang-dayangnya kemudian dipindahkan ke bagian yang terbaik di dalam balai perempuan. Wow, luar biasa. Ester diberi ruang VIP, ruang yang sangat istimewa. Ketika Ester mendapat giliran untuk masuk menghadap raja, maka Ester menimbulkan kasih sayang pada semua orang yang melihat dia. Dan Ester dikasihi oleh baginda raja lebih daripada semua perempuan lain. Sehingga baginda raja mengenakan mahkota kerajaan ke atas kepalanya dan mengangkat dia menjadi ratu, menggantikan Ratu Wasti. Wih, congratulations Ratu Ester. Aku jadi bisa merasakan perasaan Ester saat menggunakan mahkota dari raja. Saat aku pakai mahkota, hatiku berdebar-debar dan sangat bahagia, terharu dan bersyukur pada Tuhan Yesus dan juga berterima kasih kepada Mami yang selalu mendampingi aku. Wah, Laureta membanggakan hati Mami dan Papinya ya. Oke, kembali pada kisah Ester. Kemudian adik-adik, diadakanlah oleh baginda Raja Ahasveros suatu perjamuan bagi semua pembesar dan pegawainya, yakni perjamuan karena Ester. Adapun Ester tidak memberitahukan asal-usulnya atau kebangsaannya seperti yang diperintahkan kepada Ester oleh Mordekai. Sebab Ester tetap berbuat menurut perkataan Mordekai seperti pada waktu ia masih dalam asuhannya. Ketekunan yang menghasilkan buah yang sangat indah ya. Tujuan Mordekai untuk Ester menjadi ratu tercapai.
proses panjang harus dilalui, seorang gadis sederhana seperti Esther mungkin tidak mudah. Tetapi dalam anugerah Tuhan, Esther tetap dengan tekun menjalaninya hingga berhasil. Ketekunan Esther yang menjalaninya membuat ia berhasil. Yuk adik-adik, kisah seru ini kita saksikan bersama dalam tayangan ini. Kisah kita dimulai di kerajaan Persia kuno, di mana bangsa Yahudi hidup sebagai orang buangan di bawah pemerintahan Raja Ahasveros. Di antara mereka ada seorang gadis muda cantik bernama Esther, yang kelak akan naik ke posisi berpengaruh besar dan dengan berani menyelamatkan rakyatnya dari kebinasaan. Di Benteng Susan, Raja Ahasveros mengadakan perjamuan besar yang berlangsung selama 180 hari. Memamerkan kekayaan dan kemegahan kerajaannya. Pada akhir periode ini, ia mengadakan pesta 7 hari lagi untuk semua orang. Pada hari ke-7 saat mabuk anggur, Raja Ahasveros memerintahkan Ratu Wasti untuk datang di hadapannya guna menampilkan kecantikannya. Tetapi Ratu Wasti menolak dan menimbulkan amarahnya. Sesuai saran penasihatnya, Raja memecat Ratu Wasti dan mencabut gelarnya sebagai ratu. Untuk mendapatkan ratu baru, dicarilah gadis-gadis tercantik di seluruh penjuru kekaisaran. Mereka dibawa ke istana di bawah pengawasan Hegai, penjaga para perempuan. Di antara para gadis itu ada Esther, yang juga dikenal sebagai Hadasa, yatim piatu yang dibesarkan oleh sepupunya, Mordechai. Ia menyuruh Esther merahasiakan kebangsaan dan latar belakang keluarganya. Setelah 1 tahun perawatan kecantikan, setiap gadis harus menghadap Raja Ahasveros. Saat tiba giliran Esther menghadap, ia memikat hati semua orang yang melihatnya, termasuk sang raja. Raja begitu terpesona dengan kecantikan dan keanggunan Esther, sehingga raja memasangkan mahkota kerajaan di kepalanya dan menjadikannya ratu menggantikan Wasti. Esther tetap merahasiakan identitas Yahudinya seperti nasihat Mordechai. Aku akan terus bersemangat untuk mencapai tujuan yang lebih besar. Aku akan tetap tekun, berlatih bahasa Mandarin, dan belajar lebih banyak supaya pengetahuanku lebih luas. Adik-adik, apa yang menjadi tujuanmu? Oh, mungkin ada yang menjadi pemain basket, menjadi pemain musik, atau dancer, menjadi ilmuwan, atau mungkin menjadi YouTuber, TikToker. Yuk kita tetap tekun belajar dan berlatih. Saat adik-adik menghadapi kesukaran, misalnya yang ingin menjadi pemain basket, kok sukar sekali sih memasukkan bola dalam ring? Dan mungkin kamu ingin menyerah. Ayo, ingat apa adik-adik? Ingatlah tujuanmu agar adik-adik dapat terus bertekun sampai berhasil. Aku juga gitu kok, saat aku merasa sulit sekali belajar bahasa Mandarin, harus menghafal banyak dan mengucapkan dengan benar, aku harus tetap tekun dan mengingat tujuanku menjadi orang yang berhasil. Kakak dan adik-adik, lakukan saja bagian kita dengan tekun, belajar dengan tekun, berlatih dengan tekun, dan mengikuti nasihat orang tua. Selain itu, selebihnya nih adik-adik, kita percayakan saja apapun yang terjadi kepada Allah. Pasti adik-adik akan berhasil mencapai tujuanmu. Yuk kita ucapkan bersama-sama. Aku dapat mempercayai Allah apapun yang terjadi. Faith, I can trust God no matter what. Aku dapat mempercayai Allah apapun yang terjadi. Firman Tuhan dalam Ibrani 10 ayat 36 mengingatkan kita untuk melakukan ketekunan. Coba baca bersama ya. Let's read the Bible. Give me a D. Give me an I. Give me a B. Give me an L-E. L-E-B-I-B-L-E. Yes, that's the book for me. I stand alone on the Word of God.
Ibrani 10 ayat 36. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Supaya adik-adik ingat untuk selalu bertekun, yuk kita nyanyikan lagu ayat ini dengan semangat. Let's sing it! Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Ibrani 10 ayat 36. Mari kita tundukkan kepala dan tutup mata, kita berdoa kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk tujuan yang besar, yang mulia yang Kau berikan pada kami. Tolonglah kami supaya dengan tekun kami bisa mencapai tujuan yang Tuhan berikan pada setiap kami. Roh Kudus, temanilah kami saat kami berusaha melakukan ketekunan, sehingga saat menghadapi kesulitan, kami akan terus tekun melakukannya. Sampai kami berhasil. Terima kasih ya Tuhan. Amen. Aku mengerti sekarang. Untuk menjadi berhasil, itu memerlukan ketekunan. Ya, betul. Dengan ketekunan kita bisa berhasil. Tentu dengan pertolongan Tuhan. Tetaplah tekun sekalipun ada kesulitan. Tuhan pasti sertai kita. Oh ya teman-teman, yuk sekarang kita share link ibadah online Star Kids pada teman-teman kita lainnya. Lalu klik like dan subscribe ya. Thank you. Dengan teman-teman klik like dan subscribe, teman-teman akan terus diingatkan oleh YouTube untuk video lainnya. Bagi teman-teman yang tinggal di Kota Bandung, datang ya di ibadah onsite Star Kids. Ibadah onsite Star Kids selalu seru. Untuk alamat ibadah anak Star Kids ada di Pasir Koja, di Kopo, dan di Bandung Utara. Teman-teman bisa lihat di aplikasi atau website Fajar Pengharapan. Yuk kita memberi dengan sukacita. Memberi persembahan kepada Tuhan adalah tanda kasih kita kepada Tuhan. Mintalah bantuan papa, mama, atau orang terdekat untuk memberi persembahan melalui transfer, melalui bank, atau scan QR. God bless you. It's quiz time. Tuliskan apa yang menjadi tujuan atau cita-citamu dan apa yang harus kamu lakukan untuk mencapai cita-citamu tercapai. Kirimkan jawabannya dengan menuliskan alamat lengkap teman-teman melalui WA hotline Star Kids. Ada hadiahnya loh. Puji Tuhan, teman-teman sudah mengikuti ibadah online Star Kids sampai akhir. Yuk kita tetap tekun ibadah kepada Tuhan melalui ibadah online Star Kids. See you next week. Bye-bye.